Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru non-PNS di seluruh tanah air. Channel Aritel Tutorial menyampaikan informasi tentang guru PNS dapat pensiunan dan guru non-PNS juga dapat pensiunan. Sebelum saya lanjutkan, saya harapkan kepada para penonton setia supaya tetap like dan subscribe, dan kalau mau share silahkan share, dan jangan lupa klik tanda lonceng supaya informasi dari channel Aritel Tutorial tetap update kepada seluruh Bapak Ibu guru. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimanakah guru non-PNS bisa dapat pensiunan? Maka caranya yaitu daftarkan Anda sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam hal mendaftarkan diri sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, perhatikan dua hal. Yang pertama, bisa mendaftar secara mandiri, dalam arti bukan penerima upah, dan bisa mendaftar secara kolektif oleh perusahaan, dalam arti penerima upah. Nah, pada poin kedua di sini BPU itu salah ya. Yang saya maksudkan untuk poin kedua yaitu perusahaan, yaitu PU atau penerima upah. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara mendaftarkannya? Maka caranya yaitu silahkan hubungi kantor BPJS TK terdekat di wilayah Bapak Ibu di mana berada. Dan kalau Bapak Ibu juga mau mendaftar secara online, silahkan download aplikasi BP Jam Sostek. Di sana nanti akan diberi petunjuk dan hal apa saja yang perlu kita siapkan sehingga kita bisa terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk mendaftar, bila langsung menghubungi kantor terdekat, demikian juga ya kalau mau mendaftar secara online dengan aplikasi BP Jam Sostek, sebelumnya persiapkan segala administrasi yang dibutuhkan, terutama KTP, kartu keluarga, dan jenis administrasi lain yang diperlukan. Kira-kira apa saja manfaat BPJS Ketenagakerjaan? Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apa saja hal-hal yang dapat kita peroleh sebagai manfaat yang bisa kita rasakan setelah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Jadi baik penerima upah maupun bukan penerima upah, ada beberapa manfaat yang kita peroleh. Yang pertama adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini yaitu jaminan hari tua di saat kita telah berhenti bekerja, dalam arti sudah pensiun, maka kita akan mendapatkan pensiunan atau gaji pensiunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dengan kita dapat pensiunan dari BPJS Ketenagakerjaan, maka statusnya kita sama dengan PNS. Berikut adalah jaminan kecelakaan. Nah, jaminan kecelakaan ini perlu dijelaskan bahwa jaminan kecelakaan yang dimaksud tidak semua kecelakaan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, kecelakaan yang bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya kecelakaan yang benar-benar kecelakaan murni oleh karena pekerjaan. Celaka karena pekerjaan di jam kerja yang disertai dengan bukti bahwa kita kecelakaan pada jam kerja di tempat kerja. Yang berikut yaitu jaminan pensiunan. Jaminan pensiunan ini juga beda dengan jaminan hari tua. Jaminan pensiunan ya memang hampir sama dengan jaminan hari tua, tetapi sedikit ada bedanya. Nah,
jaminan pensiunan ini yaitu ketika kita telah selesai bekerja, mungkin karena sudah waktunya kita pensiun, maka kita memperoleh imbalan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berikut adalah jaminan kematian. Jaminan kematian ini juga ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat lain yang belum saya cantumkan di sini itu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita kehilangan pekerjaan karena PHK dan seterusnya, maka jangan khawatir oleh karena kita ada manfaat yang kita peroleh dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain daripada ini, perlu dijelaskan bahwa dalam hal jaminan kematian, misalnya kita meninggal sebelum pensiun, dengan ketentuan ada masa kerja yang harus kita penuhi. Sekarang masa kerja yang harus kita penuhi, kita telah terdaftar aktif minimal 3 tahun masa kerja. Maka apabila kita meninggal, ada tambahan manfaat yang akan diberikan kepada keluarga dan anak. Antara lain, beasiswa untuk 2 orang anak. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Besarannya itu ditentukan kemudian setelah mengklaim hak-hak kita sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh ahli waris. Maksudnya ahli warislah yang melakukan pengklaiman tentang hak yang akan kita dapatkan. Setelah semua proses kita penuhi dan juga syarat-syaratnya dalam hal pendaftaran sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, oleh BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan kartu peserta sebagaimana tampilan gambar ini. Jadi dengan kita telah memegang kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, berarti terbukti dan sah bahwa kita adalah seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedikit saya tambahkan tentang kepesertaan. Kalau selama ini yang bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya penerima upah atau seorang pribadi atau personil yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, pada perjumpaan kita kali ini saya jelaskan sedikit bahwa bukan hanya karyawan atau pegawai yang bekerja di suatu perusahaan yang bisa mendaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Juga boleh mendaftar secara mandiri. Statusnya kita di sana adalah peserta BPU. Artinya peserta bukan penerima upah. Bahkan ojek online pun bisa menjadi seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPU dan PU bukan penerima upah dan penerima upah. Sedikit ada perbedaan memang, ya. Tapi kesemuanya itu tergantung situasi dan kondisi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Demikian yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada seluruh Bapak Ibu guru yang statusnya non-PNS. Dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan, maka seluruh Bapak Ibu guru non-PNS jangan ragu tentang hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan pensiunan,
jaminan kematian, dan jaminan terhadap hilangnya pekerjaan. Apabila Anda meninggal sebelum pensiun sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, maka anak-anak kita diurus oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan pemberian beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.